beberapa akhir ini tentang jenengan. Menurut Uda Ivan, apa sih bedanya bahasa di Twitter, Instagram, di Facebook, kayak gitu tuh bedanya di mana ya udah? Oke, Atau yang pertama ya, mungkin bahasa media sosial ya. Tadi saya sempat jelaskan bahasa media waktu kita sosial, membahas tentang konteks dan kaidah bahasa. Bahasa media sosial ini unik. Bahasa media sosial merupakan hibrida antara bahasa tulisan dan bahasa lisan. Dari segi wujud, ya tampak seperti bahasa tulisan, tetapi dari segi cara penyampaian, ya tampak sebagai bahasa lisan kan. Nah, kita gampang nih menghadapi situasi seperti itu. Kita mesti merumuskan laras bahasa yang kita gunakan di media sosial itu seperti apa. Ini masih dalam proses kalau menurut saya. Ada yang mengambil jalan ekstrem, semuanya tetap menggunakan cara seperti dia menulis, tetapi di sisi lain ada yang benar-benar ekstrem sekali, bahkan tidak menganggap itu bukan tulisan, menganggap itu sama seperti berbicara. Itu perbedaan antara media sosial dengan yang tradisional ya, yang lisan maupun tulisan. Saya sendiri beranggapan kita harusnya mencari keseimbangan. Di satu sisi kita tetap harus menjunjung kaidah-kaidah penulisan, artinya ejaan kita usahakan tetap tertib. Tetapi yang bisa kita variasikan itu adalah pilihan kata dan struktur kalimat. Karena sifat ragam bahasa lisan yang lebih luas kan dibandingkan dengan ragam bahasa tulisan. Sedangkan di antara semua media sosial sendiri itu memang ada sedikit perbedaan. Kalau kita perhatikan dari kekhasan masing-masing, Twitter misalnya. Twitter itu media adalah keindahan foto. Keindahan foto, kebagusan grafik. Ketika kita punya suatu foto yang kualitasnya kurang bagus, itu biasanya orang juga kurang akan tertarik. Apakah takarir atau caption di Instagram berpengaruh terhadap kesukaan orang? Ini saya sudah mencoba melakukan eksperimen. Dan menurut saya pengaruhnya ada, tetapi terbatas kepada beberapa kata paling awal. Sama seperti ketika orang membaca lini masa, waktu orang membaca Instagram, itu kan mereka akan melakukannya dengan menggulirkan ponsel kan biasanya kan. Waktu menggulirkan ponsel, kita hanya punya waktu beberapa detik untuk menarik perhatian orang tersebut. Dan ditambah lagi di Instagram, mereka hanya memunculkan kalau saya tidak salah itu 2 baris teratas. Jadi di Instagram 2 baris teratas harus bisa memancing keingintahuan orang untuk membaca lebih lanjut. Itu Instagram. Facebook lebih tradisional kalau menurut saya. Ini mungkin juga karena demografinya ya. Kalau yang lain itu yang banyak itu milenial, kalau umur 18 sampai 34 tahun. Facebook yang banyak itu adalah Gen X. 35 sampai 54 tahun. Meskipun ya milenial juga ada ya, tapi yang paling banyak memang Gen X. Yang jadi pada akhirnya gaya bahasa, topik-topik yang disukai itu juga akan lebih spesifik. LinkedIn mungkin belum banyak yang mengeksplorasi. Kalau LinkedIn itu yang lebih disukai kalau menurut saya topik-topik yang berhubungan dengan masalah karir, masalah pekerjaan, itu yang lebih banyak di sana. Nah, yang saya belum ketemu poinnya terus terang adalah YouTube. YouTube itu sangat bervariasi. Dan sekarang satu lagi media sosial yang perlu dilirik, saya pikir adalah TikTok. Tapi saya tidak yakin demam TikTok ini akan berlangsung lama. Mungkin ini akan terbit sesaat dan mungkin nanti akan mereda. Sekarang kalau kita perhatikan kan Line juga mulai agak mereda kan. Itu mungkin gambarannya Mbak Zi. Saya tidak mungkin menjabarkan semua ya, karena terlalu panjang kalau kita ngobrol itu.